Hai, nama orang ini adalah Bakti, dan dia adalah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. What's up everyone, selamat datang di channel gue, Fitzgerald Salendu. Salam kenal, thank you yang udah datang ke channel ini, dan please consider to subscribe karena gue bakal bikin di channel ini konten tentang karir and self development. Nah, hari ini gue udah di kampus ya, di kiri kanannya udah banyak bangku-bangku nih, di ruang kampus banget, sama pak dosennya juga ya, di Universitas Pembangunan Jaya. Dengan teman sekampus gue. Halo guys, gue Bakti Abdullah Putra, panggilan gue Bakti, dan gue adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan. Oke, thank you nih Pak Bakti udah boleh ngasih waktu dan ruang kelasnya nih buat gue pakai syuting video ini. Dong, kayak tua banget. Oh gitu ya? Oke. Di opening aja bapak-bapaknya, kesananya udah bra-bro gua lo ya. Iya. Oke. Jadi Bak, kita kan di konten ini ya, kita tuh cerita tentang bagaimana sih cara untuk menjadi seorang dosen gitu ya, lecturer langsung dari narasumber dan praktisinya. Siap. Pak Bakti sendiri, dosen ini gitu ya. Oke, teman-teman pengen kenalan juga dulu ya. Boleh diceritain nggak sih Bak, sebelum lo jadi dosen ya, dulu sekolah, kuliah di mana dan jurusan apa? Oke. Jadi gue S1 dulu di Unpad, di Jatinangor, gue jurusan hubungan internasional, tahun 2013 gue lulus, kemudian karena peraturan di Indonesia dosen itu harus S2, gue lanjut S2 tahun 2017 di Macquarie University, Australia, ambil Master of International Communication, makanya sekarang di ilmu komunikasi. Oke, kuliahnya tadi udah, nah boleh diceritain nggak perkembangan lu sampai hari ini dari lulus kuliah bisa sampai jadi dosen, dulu perjalanannya seperti apa? Gue lulus S1 itu tahun 2013, 2014 gue jadi banker. Karena gue dulu lumayan desperate, sudah 5 bulan gue nyari kerja, abis lulus S1 dan di bank tersebut, bank biru tersebut ya, itulah bank yang menerima gue menjadi seorang account officer awalnya. Cuman gue gak cocok dengan pekerjaan di situ, karena passion gue bukan di sana. Gue akhirnya masuk ke institusi pendidikan, tapi bukan sekolah. Ini sebuah lembaga kayak agensi pendidikan yang mengirimkan siswa-siswa berpotensi ke luar negeri. Nah, gue menjadi bagian salah satu dari mereka. And then in 2016, I found my passion in teaching di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di Kota Bandung. Di situ gue menemukan passion gue menjadi guru, dan di situ juga waktu dimana gue mencoba beasiswa dan akhirnya lolos, makanya gue bisa ke Australia. Oke. Gitu, ya. Ini menarik ya, perjalanan lo sebagai dosen ini menemukan passionnya itu nggak langsung ya, artinya ada berubahnya gitu. Ada berubah. Gimana ceritanya tuh Bang? Jadi karena waktu di kuliah juga ya, waktu di kuliah, kemudian waktu pas gue di bank, itu gue suka banget jelasin ke teman-teman gue bagian mereka yang nggak tahu di pelajaran atau mata kuliah itu. Jadi gue ajarin misalnya kayak mata kuliah kita juga ada namanya DDIP. Ngomong-ngomong gue sama Gerald ini satu jurusan waktu S1 ya. Jadi ada mata kuliah politik atau hukum gitu kan, gue jelasin, sementara teman-teman kita itu enak dijelasin, mudah ngerti. Itu juga waktu di bank gitu kan. Pas gue ajarin ke teman-teman gue waktu di bank, mereka enak nih dengar penjelasan gue ya, meskipun gue bukan yang terbaik juga di situ ya. Pada akhirnya suka. Di S2 gue juga gitu. Di S2 pas gue sebelum ujian, temen gue ada 2, kita bertiga ada ini small discussion. Small discussion persiapan sebelum ujian. Nah di situ gue yang nanya-nanyain ke temen, nerang-nerangin ke temen. Ada satu temen nyelutuk nih. Kayaknya lo nanti setelah lulus emang udah cocok deh jadi lecturer, kata dia gitu. Why not? Ya meskipun pilihan pekerjaan masih ada ya. Akhirnya kejadian. Iya. Artinya udah mencicipi corporate waktu jadi bankers gitu ya. Yang awalnya nggak kepikiran dari dosen, tapi setelah berproses dan menemukan input dari sekitarnya, malah akhirnya ya udah dosen jadi pilihan karir dan terjadilah sekarang gitu. Iya, dan sekarang. Oke, menarik nih. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau jadi apa gitu ya, mau kuliah apa, mau nanti fresh graduate kerja jadi apa, semua orang pasti akan nemu jalannya masing-masing. Yang penting jalan terus aja ya. Jalan terus. Ada passion tadi kan, pada passion yang membuat kita selalu excited untuk kerja. Itu tadi. Oke Bakti, ini pasti banyak yang nanyain dan penasaran gitu ya. Jadi nggak cuma tahu kulitnya doang. Sebenarnya ya,
peran dan fungsi dosen itu ngapain aja sih? Nah ini harus ditonton sama mahasiswa ya, biar mereka tahu, atau teman-teman yang belum banyak tahu tentang dunia pendosenan. Bahwasanya dosen itu tidak sekedar ngajar, habis itu keluar ngajar ngoreksi, enggak. Terus pulang, enggak, apalagi ya. Jadi ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi untuk para pengajar di universitas. Oke. Atau ada 3P, yaitu pendidikan atau pengajaran, yang mengajar reguler. Kemudian yang kedua adalah P, penelitian. Penelitian. Menulis, mencari data, menguji sebuah masalah. Kemudian yang ketiga adalah outputnya itu adalah jurnal. Outputnya luarannya itu bisa ke jurnal, bisa ke chapter book atau satu buku utuh bisa juga. Ketiga adalah PKM, pengabdian kepada masyarakat. Artinya kita dosen tidak hanya bergerak di ruang lingkup universitas saja, tapi apa sumbangsi yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar. Itulah melalui kegiatan PKM. Tapi di kegiatan PKM maupun penelitian kita sepatutnya juga mengajak mahasiswa. Ya, biar mereka merasakan experience-nya. Iya. Jadi baik lagi ya, nggak cuma ngajar pulang, tapi ada 3P tadi yang tiga-tiganya semuanya impact semua ke masyarakat dan khususnya ya generasi muda gitu ya. Oke, kita ke bagian berikutnya nih. Siap. Bang, di tahap awal kalau mahasiswa fresh graduate itu ya, tentunya kan budgetnya cekak ya, terbatas gitu. Nah, gue pengen tahu nih dari seorang Bakti, bagaimana peralatan ya atau investasi yang di tahap awal worth untuk diinvestasikan, dibeli, lebih bijak di tahap awal berkarir gitu. Awal khususnya dosen ya? Khususnya dosen prodi komunikasi ya. Oke, prodi komunikasi secara general kita pasti butuh laptop karena dosen itu banyak nulis. Ya. Dosen itu banyak administrasinya, jadi harus rapi dalam penyimpanan ini. Jadi jagalah baik-baik laptop kita. Itu dosen komunikasi secara general. Tapi ada pengkhususan misalnya untuk dosen yang mengajar minor broadcasting and journalism. Nah, itu ada alat-alat tertentu seperti mic nih. Nah, kayak Gerald sebenarnya udah cocok ya dosen journalism. Karena dulu pernah di media juga kan? Oke, seperti mic, seperti tripod, kamera itu tambahan gak wajib karena dosen-dosen broadcasting sama jurnalisme ini kan harus mencontohkan. Mahasiswanya itu kelas-kelasnya itu praktek. Jadi kalau dosennya sendiri itu tidak menguasai atau tidak memiliki alatnya untuk mencontohkan, itu agak kurang sampai ke mahasiswa, kecuali yang seperti minor yang lebih ke teoritis ya, nggak banyak prakteknya seperti public relations, itu nggak perlu yang alat-alat terlalu sophisticated ya, atau yang diperlukan. Tapi untuk broadcasting journalism nggak perlu deh nambah 3 alat tadi. Oh iya, sama satu lagi, karena dosen sekarang itu kan memang sangat berkaitan erat sama dunia virtual atau online. Jadi harus pandemi ini ya, udah 2022 udah 2 tahun pandemi. Mau beli sendiri, mau minjem atau punya aksesnya untuk ke ruang virtual online yang sudah berlicense. Artinya udah bisa merangkul banyak audience. Yang bisa kayak kalau kita sebut mereknya Zoom atau Google Meet, itu harus punya license yang lebih banyak supaya bisa nerima banyak penonton nih. Kalau misalnya yang cuma free atau yang cuma pasti terbatas, waktunya masih terbatas gitu. Investasi apa lagi? Tadi udah laptop, peralatan broadcasting gitu. Jadi laptop juga pilih-pilih lah ya, kalau bisa yang lebih medium ke atas lah ya. Terus alat broadcasting udah. Kemudian juga produk digital untuk kelas tadi ya. Oke. 3 benda yang sebenarnya sangat mewakili banget ya tadi ya, sangat berguna banget di pekerjaan. Pengajar ini ya. I see. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian yang sebenarnya paling penting, yaitu adalah kita ngebahas hard skill dan soft skill yang dibutuhin untuk menjadi seorang dosen. Mulai dari hard skillnya dulu. Hard skill. Jadi gue kasih tahu dulu awalnya ya, hard skill itu merupakan kemampuan yang diperoleh dari pengetahuan yang sudah kita pelajarin dan juga power atau posisi yang kita punya. Betul nggak? Oke, betul. Definitif banget. Kalau dosen harus definitif banget dan terjemahannya paling benar. Oke, jadi hard skill untuk dosen, khususnya ilmu komunikasi, yang pertama harus bisa public speaking. Udah pasti itu ya. Public speaking dalam konteks apapun, baik itu mengajar udah pasti. Misalnya dijadikan MC juga harus siap gitu kan. Memberikan arahan kepada mahasiswa juga harus bisa kena gitu ke mahasiswa. Jadi yang pertama public speaking. Yang kedua itu ya sudah pasti adalah teori dan konsep yang dikuasain oleh si dosen itu sendiri. Jadi selain kemampuan berkomunikasi, juga harus tahu substansinya. Udah pasti ya, ini didapatkan dari degree selama kuliah itu. Dan yang ketiga,
dosen perlu juga ikut yang namanya pelatihan bersertifikasi, artinya mereka juga berhak ataupun memiliki kelayakan untuk mengajarkan beberapa skill tertentu kepada mahasiswa. Jadi 3 itu, yaitu public speaking, kedua tadi teori dan konsep yang dikuasain, ketiga pelatihan yang bersertifikat. Oke, enaknya kalau belajar langsung dari dosen tuh precise gitu ya, 3 hal yang substansi banget untuk menjadi hard skill seorang dosen tadi ya. Oke, kita moving on ke soft skill ya, yang diperlukan oleh seorang dosen. Apa aja tuh Bakti? Soft skill, kemampuan mengajar. Tidak semua orang yang pintar itu bisa sharing ilmunya secara sederhana dan juga secara mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi kemampuan mengajar tidak semua dimiliki, bahkan oleh orang yang sudah berpengalaman di dunia kerja udah lama dan juga memiliki informasi yang banyak, belum tentu bisa share ilmunya. Mengajar. Yang kemudian yang kedua harus menjadi seorang people person. People person. Jadi orang yang tidak takut gitu ya ketemu orang, yang open lah, lumayan open untuk membuka percakapan sama orang. Itu people person. Kemudian yang ketiga itu harus sabar, artinya untuk jadi dosen ya. Kesabaran, karena mahasiswa itu tidak memiliki level intelijensi dan juga emosional yang sama. Beda-beda artinya ya. Artinya. Dan juga dosen itu kan layaknya seorang konselor. Jadi misalnya kalau mahasiswa datang dengan berbagai case dan juga latar belakang masalah mereka, jadi dosen harus sabar. Gitu. Jadi tiga tadi yaitu people person, kemudian kesabaran dan juga teaching skill. Ya. Dicatat semua ya, hard skill-nya 3, soft skill-nya 3 itu yang paling penting untuk menjadi seorang dosen. Oke, sekarang kita ke final part-nya ya. Ini bonus part-nya nih ya. Buat teman-teman lagi-lagi ya yang masih SMA, kuliah, fresh graduate gitu ya, baru mau nyari kerja, atau bahkan yang masih di awal karirnya gitu ya, masih bingung gitu dengan dunia karirnya dia gitu ya. Boleh di-share nggak 3 tips dari seorang Bakti buat teman-teman? Untuk yang mau menjadi dosen ya. Tips yang pertama, tumbuhkan jiwa mengabdi. Karena jangan terlalu berekspektasi tinggi, misalnya dosen akan berpenghasilan, yang tinggi banget, maksudnya tetap layak sih. Cuman tidak seperti yang pekerjaan-pekerjaan lainnya yang di sana bisa meraup uang tuh lebih banyak enggak. Cuman di sini karena lebih banyak kita ada pengabdian, tumbuhkanlah jiwa mengabdi kalian gitu loh. Yang benar-benar tulus ingin mengubah kehidupan seseorang melalui pendidikan, itu pertama. Yang kedua adalah selalu up to date. Namanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Pasti. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai bidang yang kalian sukai. Karena mahasiswa ataupun kolega kita ataupun partner kita nantinya, ketika ingin berdiskusi itu banyak update yang kita bisa share. Ya. Dan kita nggak bisa misalnya mengajarkan mata kuliah di konteks tahun itu saja gitu, karena selalu berkembang kan. Apalagi ada pandemi ini, pendidikan juga berubah, jadi up to date dengan sekitar kita. Kemudian yang ketiga tipsnya adalah banyak berlatih, membiasakan diri untuk mengajar. Misalnya nih, seperti yang saya lakukan ketika S1 dan juga di bank. Biasakanlah diri kalian untuk mengajarkan teman-teman kalian dengan bahasa yang lebih mudah. Itu penting, bahasa yang lebih mudah. Jangan terkecoh dengan orang atau kemampuan kita berdalih dengan kata-kata yang akademis, istilah-istilah yang tinggi gitu ya. Cuman gak nyampe ke orang gitu kan. Kita kayak istilah anak jaksel mungkin ya. Jadi yang pertama tadi adalah tumbuhkan jiwa mengabdi kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian harus up to date dengan informasi terkini, dan yang ketiga berlatih, membiasakan diri untuk mengajar. Keren banget. Very fruitful ya bonus tipsnya, dan itu praktikal banget untuk segera kalian coba mulai dari tahap sekolah sekalipun. Gitu. Bakti, ini udah akhir dari video ini. Thank you banget sekali lagi udah boleh gue bikin video langsung di kampus gitu ya, di ruangan kelas. Sedikit nostalgic juga nih buat gue. Thank you juga udah datang ke OPJ ya. Asik banget ini kampusnya, di kawasannya yang di Bintaro. Ini Bintaro ya masuknya ya? Masuknya wilayah Bintaro Jaya. Bintaro Jaya, dan buat teman-teman juga yang mau ngobrol-ngobrol dengan teman gue ini, Bakti gitu ya, langsung
bisa japri di Instagramnya mungkin? Iya, di sini nih, di sini ada nanti @bakti.abdillah, atau mau lebih tahu tentang kampusnya UPJ @upj_Bintaro. Oke. Sip, dari gue itu aja, Bakti. Gue akhirin aja video ini. Thank you buat yang udah nonton, dan good luck buat kalian yang masih sekolah, kuliah, dan fresh graduate dari nyari kerja terhadap perkembangan karir kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm Gerald signing out. Bye-bye.